dengan perjuangan untuk pembebas adalah satu-satunya solusi. Heho Pop, gengs! Organisasi Papua Merdeka telah menjadi momok tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Sejak lama menjadi kelompok yang paling getol meneriakkan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak kapan? Mengapa mereka ingin pisah? Siapa sebenarnya mereka? Pantaskah mereka berpisah dari Indonesia? Lalu, jika Papua beneran merdeka, apa yang akan terjadi? Semuanya akan kita kupas tuntas dalam DP Explore kali ini. Untuk awal, mari kita berkenalan singkat dengan mereka. OPM atau Organisasi Papua Merdeka memiliki bendera dengan gambar bintang kejora. Lambangnya sendiri adalah dua burung cendrawasih mengapit bendera bintang kejora. Jika bisa diklasifikasikan, ideologi OPM adalah etno-nasionalisme atau nasionalisme yang berdasarkan etnis atau identitas ras etnis mereka. Jadi, semua wilayah Papua menjadi tempat operasionalnya. Mereka juga menentang kolonialisme dan imperialisme, dan Indonesia dianggap sebagai pemerintah kolonial atau negara atau bangsa yang berbeda dengan Papua, yang menguasai wilayah mereka dan menindas warga Papua. Sekutu-sekutu mereka adalah Nauru, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Senegal, Tonga, Saint Vincent, dan Grenadines, serta Libya sebelum perang saudara memecah belah negara itu. Yang dianggap OPM sebagai musuh adalah Indonesia, dan negara-negara yang ikut mendukung Papua tetap berada dalam wilayah administrasi Indonesia. Untuk keanggotaan, tidak ada sumber jelas berapa jumlah warga Papua yang bergabung ke dalam organisasi ini. Namun OPM memiliki hierarki organisasi. Saat ini dipimpin oleh Jacob Hendrik Prai yang diberi suaka di Swedia. Tanah air Jacob Prai sendiri adalah Great Waris, daerah di perbatasan Papua Nugini dan Papua Barat. OPM memiliki sayap militer bernama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau disingkat TPNPB. Indonesia selalu menyebutkan sebagai KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Penyebutan KKB ini adalah penegasan sikap Indonesia yang tidak mengakui kemerdekaan Papua dan menganggap kelompok mereka hanya sebagai kelompok kriminal yang bersenjata, bukan sebagai pejuang kemerdekaan nasional. Dengan menyebut KKB, maka Polri juga terlibat dalam penumpasannya. Kelompok inilah yang selalu diberitakan berseteru dengan Polri atau TNI di tanah Papua. Tapi sebenarnya, jalur bersenjata adalah hal lain. OPM awalnya juga melakukan upaya diplomatik. Ini juga harus kamu ketahui agar tidak bias. Seperti melakukan pengibaran bendera bintang kejora, meminta dukungan dari negara-negara dan pihak lain, lalu meminta berdialog dengan Indonesia dengan dimediasi oleh PBB. Lalu, sejak kapan OPM memperjuangkan kemerdekaannya? Pertanyaan ini akan terjawab bersamaan dengan pertanyaan mengapa mereka ingin pisah dari Indonesia. Berikut jejak Papua selama 3 periode perang. Sejak Perang Dunia Pertama tahun 1914, Pulau Papua terbagi menjadi 3 bagian penguasaan. Bagian barat dikuasai Belanda, timur dikuasai Inggris, dan utara dikuasai Jerman. Pada Perang Dunia Kedua, Soekarno menyuplai minyak demi upaya Perang Jepang atau Perang Pasifik 1937 hingga 1945. Akhir Perang Pasifik, Indonesia menyatakan diri merdeka. Sedangkan Irian Barat yang masih berada dalam pemerintahan kolonial Belanda tidak mendukung Jepang pada Perang Pasifik dan menjadi sekutu Amerika Serikat dan Australia. Sementara itu, Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya mulai mengambil alih semua wilayah-wilayah yang pernah diduduki oleh Belanda. Tapi, Papua menjadi sengketa. Melihat penduduk aslinya mewakili etnis yang berbeda dengan sebagian besar yang ada di wilayah Nusantara dan kekuasaan kerajaan Belanda yang masih bercokol di sana. Sengketa Papua berlangsung hingga tahun 1950-an, menunggu keputusan PBB. Sebenarnya, sebagian besar negara-negara barat akan memberikan kemerdekaan kepada Papua sebagai negara tersendiri. 1 Desember 1961, negara Republik Papua Barat berdiri dengan bendera bintang kejora atas kerjasama Belanda dan warga Papua. Tapi,
Indonesia ngotot ingin memasukkan Papua ke dalam administrasinya. Dan karena selama Perang Dingin, Soekarno sangat dekat dengan blok Uni Soviet, negara-negara Barat ketakutan Indonesia akan menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Maka dari itu, Belanda atas dorongan Amerika Serikat mengorbankan kemerdekaan Papua dan menyerahkannya kepada Indonesia. Segenap rakyat Indonesia menunggu komando presiden untuk membebaskan Irian Barat. Belum lagi, terdapat isu perebutan tambang emas di daerah Papua, di mana uniknya Indonesia mendapatkan dukungan Amerika dalam hal ini. Tahun 1962, ditandatanganilah perjanjian New York untuk pemindahan kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda ke Indonesia. Salah satu isi perjanjian itu adalah referendum yang akan diadakan tahun 1969. Di tahun 1963, sebuah kelompok kebatinan terbentuk diprakarsai oleh Aser Demotekai. Mereka sangat kooperatif dengan Indonesia dan menolak melakukan tindak kekerasan. Tapi, salah satu anggota mereka bernama Jacob Pry yang kemudian hari melanjutkan organisasi ini lewat jalur kekerasan. Ada kelompok lain lahir di Manokwari pada tahun 1964. Bernama Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat yang diprakarsai oleh Terianus Aronggear. Ada laporan yang mengatakan bahwa sebagian pemuda yang mengisi organisasi ini dilatih oleh Belanda untuk melawan Indonesia. Yang jelas, kedua kelompok ini sama-sama mempertanyakan tentang isi dari perjanjian New York dan bergabung membentuk OPM pada tahun 1965. Hingga akhirnya referendum 1969 dilaksanakan. Ini menuai kontroversi karena diorganisir oleh militer Indonesia yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat atau PPRA. Warga Papua yang seharusnya memutuskan masa depannya malah ditodong senjata untuk sepakat mengangkat tangan. Itu pun tidak sampai 1% dari warga yang berhak memilih. Tahun 1971, OPM mendeklarasikan Republik Papua Barat yang pernah berdiri secara tidak resmi dan menganggap 1 Desember sebagai hari kemerdekaan mereka. Dan sejak saat itu, OPM selalu melakukan upaya pembebasan Papua baik diplomatik maupun lewat jalur bersenjata. Dari sejarah tadi, tanpa menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Papua, kita bisa mengatakan bahwa teriakan warga Papua atau OPM untuk merdeka bukanlah tanpa dasar. Sejak awal, mereka memang tidak merasa bersatu dengan Indonesia. Tidak ada bonding sama sekali. Sedangkan warga Indonesia yang nasionalis membabi buta malah mengamini kekejaman terhadap orang-orang Papua atas nama NKRI. Di sisi lain, OPM juga mengambil tindakan yang sama kerasnya, menghalalkan segala cara. Hasilnya adalah rantai kekerasan yang tiada putusnya sampai sekarang. Jika pertanyaannya adalah, pantaskah Papua merdeka? Tentu saja pantas. Toh, Undang-Undang Dasar 1945 saja menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Setiap bangsa berhak mendapatkan kemerdekaannya. Tapi tidak segampang itu. Peta dunia ini telah terbagi dalam potongan-potongan kue yang tiap bagiannya telah dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Tergantung dekat kemana secara ekonomi dan politik. Lalu bagaimana jika Papua merdeka? Tentu saja, Indonesia akan kehilangan 1 kantong emas, kantong ikan, dan hutan yang luas. Juga harus menghilangkan 1 unsur kekayaan budaya dalam banyak buku. Papua memang sekaya itu. Dan ini juga berarti Freeport akan goyang. Lalu Amerika bisa jadi musuh Indonesia. Meski begitu, tidak ada jaminan konflik, tindak kekerasan, dan diskriminatif di Papua segera hilang. Karena di dunia modern ini, Papua itu seperti anak remaja yang baru belajar membaca situasi. Di sisi lain, ia adalah remaja kaya yang rentan diporoti oleh siapapun.